Perkenalkan, nama saya Agus Putra, NIM 92 kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bangunan klasik dunia, yaitu Basilika Santo Petrus. Penjelasan Basilika Santo Petrus. Basilika Santo Petrus adalah sebuah basilika utama Katolik di kota Vatikan. Adalah mahakarya Renaissance dibangun di atas makam Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Struktur kolosal ini adalah salah satu di antara 4 basilika utama di dunia. Dikelilingi oleh Roma, bangunan ini diklaim sebagai gereja terbesar yang pernah dibangun, meliputi area 23.000 meter persegi dan memiliki kapasitas dari 60.000 meter persegi, dan salah satu situs tersuci dalam Kristenan. Konstruksi basilika ini dimulai pada 1506 dan rampung pada 1626, dan membutuhkan waktu hampir 120 tahun untuk menyelesaikannya. Konstruksi melihat kontribusi dari seniman master dan arsitek dari era Renaissance, termasuk Michelangelo dan Raphael. Deskripsi objek apresiasi. Nama Basilika Santo Petrus. Status berfungsi yaitu gereja yang berlokasi di Piazza San Pietro, Città del Vaticano, kota Vatikan. Didirikan tahun 1626. Luas area 220 meter persegi, panjang yaitu panjang, 150 meter yaitu lebar, 136,6 meter yaitu tinggi. Ya, arsitekturnya adalah Renaissance dan Barok. Arsitek utama pembuatan adalah Donato Bramante, Moderno, Raphael, Michelangelo, dan Lorenzo Bellini. Bentuk kerja ini awal mengambil bentuk bangunan Basilika Romawi. Basilika adalah bangunan yang biasa dipakai untuk pengendalian atau perniagaan oleh bangsa Romawi. Bentuk Basilika ini inilah kemudian ditiru umat Nasrani sebagai bangunan gereja. Setelah Kaisar Konstantin memberikan kebebasan terhadap perkembangan agama Kristen di Romawi. Kaisar Konstantin yang menjadi Kaisar Romawi pada 313 Masehi kemudian merombak bangunan Santo Petrus di kota Roma. Yang ditiru dari arsitektur bangunan basilika untuk gereja adalah susunan ruangnya, seperti ruang tengah, barisan tiang-tiangnya, tempat memasukkan cahaya, dan peninggian lantai. Di dalam bentuk gereja basilika juga dibuat atrium berupa ruang terbuka di dalam gedung yang banyak dibuat pada rumah-rumah kaum bangsawan Roma. Selanjutnya, eksterior Basilika Santo Petrus. Eksterior, daya tarik paling penting dari Basilika Santo Petrus adalah halaman depannya yang panjang. Lapangan Santo Petrus yang terinspirasi oleh gaya Yunani. Bagian luar basilika dihiasi dengan patung-patung. Di bagian depan tampak tiang-tiang Korintus yang membuat patung-patungnya pada Rasul Yesus. Ada 2 patung besar, St. Peter dan St. Paul, ditempatkan di pintu masuknya juga. Berikutnya, interior Basilika Santo Petrus. Interiornya, karena Basilika Santo Petrus adalah salah satu contoh arsitektur Renaissance yang paling indah, pasti memiliki harta tak ternilai di dalamnya. Dalam hal elemen desain serta artefak, daftar karya yang termasuk Pieta karya Michelangelo, Baldacchino, perunggu karya Bernini, dan khususnya St. Peter patung neoklasik plus Paus Pius ke-6 juga dianggap sebagai mahakarya di antara monumen kepausan lainnya. Selanjutnya, analisis dan interpretasi objek apresiasi. Tahap awal konstruksi. Yang pertama, dermaga. Dermaga dasar Basilika Santo Petrus tingginya 45 meter. Untuk menanam dermaga, parit sedalam 25 kaki digali. Perancang Bramante mengangkat 90 dermaga untuk mempunyai di bawah brankas barel di ketinggian 150 kaki. Yang kedua ada lantai. Lantai Basilika Santo Petrus merubah desain ketika Segalu mengambil alih dari
bermantai diyakini bahwa sang alu menghitung kemungkinan terdapat tenggelam wilayah bawah yang dibangunnya. Selanjutnya ada bahan baramantai yang digunakan dalam pembangunan Basilica Saint Petrus adalah batuan sedimen berbasis kapur bernama travertin. Tim konstruksi menggunakan travertin yang digali dari Tivoli, kota kaya mineral dekat Vatikan. Marmer adalah bahan penting lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada ukuran. Luas keseluruhan bangunan dan sekitarnya adalah 5,7 hektar. Diameter internal kubah yang dirancang oleh Michelangelo adalah 41,47 meter, memecahkan rekor bangunan Romawi kuno dari zaman itu, termasuk Pantheon. Selanjutnya sorotan utama arsitektur Basilica Santo Petrus. Yang pertama ada tatapan. Bagian depan Basilica Santo Petrus memiliki lebar 118,6 meter dan tinggi 28 meter. Konstruksi fasad telah dimulai pada 1607, tapi batu pertama diletakkan hanya pada 1608. Pada 1612 terus selesai. Selanjutnya kubah. Kubah Basilica Santo Petrus adalah bagian terkecil dari cakrawala Vatikan. Struktur besar ini ditopang oleh 4 pilar, masing-masing setebal 60 kaki. St. Peter Basilica Dome memiliki tinggi total 136,57 dan memiliki diameter dalam 136 kaki. Selanjutnya ada trim. Bangunan ini memiliki panjang 71 meter, lebar 12,89 meter, dan tinggi 19 meter, menyenang jejak Basilica Santo Petrus lama. Pembangunan trim dimulai pada 1608 dan selesai pada 1612. Selambungnya dihiasi dengan medali kuno dan salah satu dari 5 pintu monumental Basilica Pintu Suci hanya dibuka pada setiap 50 tahun sekali. Yang terakhir ada pintu masuk. Ada 5 pintu masuk dari atrium untuk memasuki Basilica. Semua pintu dibuat dari perunggu. Dari semuanya pintu suci dianggap sangat suci oleh para peziarah. Ini lebih kecil, tetapi simbolisnya sangat dalam. Orang-orang percaya berhenti di depan pintu, berdoa. Nama pintu lainnya adalah pintu kematian, pintu kebaikan dan kejahatan, pintu pusat, dan pintu sakramen. Hanya ada penilaian dan penghargaan terhadap wajah apresiasi. Gereja Basilica Santo Petrus ini telah menjadi peninggalan karya arsitektur gereja monumental dan megah. Gereja ini telah merekam sejarah arsitektur dari zaman Basilica sampai zaman Renaissance, yang kemudian melahirkan gaya barok. Dalam arsitektur Renaissance, denah bangunan sangat terikat pada detail dalil-dalil yang sistematik, seperti bentuk simetri, kejelasan, dan teraturan bentuk. Teknik konstruksi yang rumit dari kubah arsitektur Renaissance merupakan ciri khas yang mencolok yang banyak diterapkan pada bangunan gereja. Kubah ini merupakan bentuk baru yang dibangun di atas bangunan yang berbentuk silinder, yang menjadi bagian penting dengan hiasan tiang, jendela, dan sebagainya. Gereja Santo Petrus dapat dikatakan sebagai karya arsitektur gereja hasil pandangan intelektualitas arsitek Renaissance yang telah membuat pembagian denah dan pembagian detail-detail tempat bangunan yang teratur, sehingga keindahan arsitekturnya dapat dimengerti melalui pikiran yang tenang dan teratur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan maaf. Terima kasih.